Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus tvparlemen.com dengan tema RU Jaminan Produk Halal dengan narasumber kita Bapak Aceh Hasan Sazili. Beliau adalah anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak Aceh, kita lanjutkan kembali. Ya Pak, tadi sebelumnya Bapak menyebutkan bahwa produk halal ini dengan MUI ya Pak, di bawah MUI. Kurang lebih ini selama yang seperti kabarnya ada kurang lebih 20 tahun seperti itu. Ada anggapan bahwa masyarakat ini menganggap ini dimonopoli Pak oleh MUI. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya justru karena itu maka seharusnya harus ada dasar hukum. Iya. Harus ada dasar hukum dan harus ada proses partisipasi publik dalam proses penyusunan RUU ini, sehingga tidak ada kesan bahwa penentuan produk halal itu hanya semata-mata misalnya ditentukan oleh MUI. Nah, upaya untuk bagaimana melibatkan peran serta masyarakat di dalam proses sertifikasi terhadap produk halal ini harus juga dijamin oleh undang-undang tersebut, sehingga kesan bahwa MUI monopoli menjadi tidak ada. Nah, oleh karena itu maka seharusnya undang-undang ini menurut saya harus segera diselesaikan. Karena sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya kita harus memiliki undang-undang tersebut. Masa negara lain punya, kita nggak punya gitu ya. Di samping itu memang itu tadi, ini adalah hak dasar yang harus disediakan oleh negara. Dan saya kira DPR punya kewajiban untuk segera menyelesaikan undang-undang ini. Karena undang-undang ini akan menjadi payung hukum bagi siapapun, ya, bagi siapapun pelaku ekonomi, supaya mereka taat terhadap aturan ini. Gitu. Baik, ya Pak Aceh, RUU JPH ini kan sudah ada sebelum di periode DPR 2004 hingga 2009 ya Pak ya. Kemudian dibahas kembali di periode saat ini dan ini pembahasannya masih alot. Bapak apakah yakin dan optimis bahwa RUU ini akan selesai pada periode ini Pak? Saya optimis bahwa undang-undang ini akan selesai pada periode ini dan saya kira perdebatan-perdebatannya sudah mengkerucut kepada hal-hal yang saya kira tidak terlalu begitu krusial. Jadi kesepahaman terhadap pentingnya undang-undang ini menjadi sesuatu yang disadari oleh semua anggota di Panja, dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama undang-undang ini bisa dibawa ke balik untuk kemudian dibahas di Komisi 8, lalu kemudian kita bisa disahkan menjadi undang-undang. Baik ya. Ini juga terkait ya Pak ya. Tadi sebelumnya Bapak mengatakan bahwa dengan umat mayoritas yang Indonesia ini sebagian besar ini Muslim, ini bahwa bukan membebani ekonomi, melainkan peluang. Ini berarti harus ada sosialisasi. Jadi apakah DPR akan melakukan sosialisasi Pak seperti itu? Iya, saya kira mendorong partisipasi publik dan menjaring aspirasi publik terhadap proses perumusan undang-undang ini menurut saya sebuah keharusan. Dan masyarakat memang harus dilibatkan, bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga misalnya para tokoh ulama, para kiai, kalangan industri, kemudian kalangan pasar juga harus kita lihat gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, kita sudah memiliki perbankan syariah, ya kan? Perbankan syariah di Indonesia luar biasa majunya. Kenapa? Hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita, yaitu soal konsumsi produk makanan dan konsumsi kesehatan itu tidak diatur gitu loh. Padahal seharusnya itu menjadi prioritas utama kita agar undang-undang ini bisa cepat selesai. Gitu. Iya, Pak Aceh mungkin ada yang ingin disampaikan Pak mengenai RUU JPH ini kepada masyarakat? Ya, saya berharap kepada masyarakat bisa sama-sama memberikan masukan kepada anggota DPR dalam proses penyusunan undang-undang jaminan produk halal ini. Karena dan tentu saja masukan-masukan tersebut bersifat konstruktif demi perlindungan terhadap warga muslim yang kebetulan memang saya kira mengkonsumsi produk makanan dan obat-obat itu.
kita juga tidak ingin bahwa misalnya sekarang ini kasus maraknya minuman keras gitu ya, itu tidak diatur dalam aturan perundang-undangan kita. Itu juga salah satu bagian yang harus dijamin, bahwa setiap makanan, setiap obat-obatan di kita memang harus bisa menjamin masyarakat terbebas dari hal-hal yang membuat mereka yakin sebagai warga negara gitu. Saya kira itu, Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Aceh atas waktunya, terima dan kasih, semoga sama-sama. apa Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa tvparlemen.com. Dan pemirsa, demikianlah dialog khusus kita kali ini dengan tema RUU Jaminan Produk Halal dengan narasumber kita Bapak Aceh Hasan Sazili. Beliau adalah anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar. Jangan lupa selalu saksikan dialog khusus tvparlemen.com. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.